Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desuspika. Video kali ini masih tentang video pembelajaran, namun pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 semester 1. Namun sebelum kita memulai materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 di bab 4 ini membahas tentang pernikahan. Dan di bab ini saya membagi menjadi 2 pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang pertama. Makna pernikahan. Kata menikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum menikah itu ada 5. Yang pertama jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Ketiga sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. 4 makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. 5. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat meyakini perempuan atau niat buruk lainnya. Nah, tujuan menikah. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam itu yang pertama, memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. 2. Membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. 5. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 6. Memperoleh keturunan yang sah. Nah, rukun dan syarat nikah. Calon suami, 1. Harus beragama Islam. 2. Atas kehendak sendiri. 3. Bukan muhrim atau mahram. 4. Tidak sedang ihram haji. Calon istrinya, 1. Beragama Islam. 2. Tidak terpaksa. 3. Bukan mahram. 4. Tidak bersuami. 5. Tidak sedang dalam masa iddah. 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang ketiga, adanya wali. Nah, syaratnya wali ialah 1. Mukallaf. 2. Laki-laki merdeka. 3. Adil. 4. Tidak sedang ihram haji atau umrah. Kemudian 2. Saksi. Nah, 1. Saksinya harus beragama Islam. Kemudian dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Syaratnya 1. Dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Mahram. Mahram menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut. 1. Karena keturunan. 2. Karena hubungan sesusuan. 3. Karena perkawinan. Wali nikah. Nah, 1. Wali nasab. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahi. Sedangkan wali hakim yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan.
Urutan wali nasab yang pertama itu adalah ayah kandung, yang kedua itu kakek atau ayah dari ayah mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas ya. Yang ketiga saudara laki-laki sekandung, 4 saudara laki-laki seayah, 5 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 6 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 7 saudara laki-laki ayah yang seayahnya dengan ayah, 8 ayahnya laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah, 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Nah, sebab wali hakim sebagai wali nikah, 1 wali nasab benar-benar tidak ada ya. Kemudian yang kedua, wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat, dan wali lebih jauh atau abad tidak ada ya. Yang ketiga, wali akrab berpergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab. Urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. 4 wali nasab sedang berihram haji atau umroh. 5 wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. 6 wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat berintak sebagai wali nikah. 7 wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Nah, hak dan kewajiban suami. 1. Haknya suami ditaati dalam seluruh perkara kecil kecuali maksiat. Maaf, saya ulangin. Hak suami, 1 ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. 2 dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. 3 istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. 4 mendapatkan pelayanan dari istrinya. 5 disyukuri kebaikan yang diberikan. Kemudian kewajiban suami yang pertama adalah memberi nafkah, kemudian 2 menggauli istri secara ma'ruf, 3 memimpin keluarga, 4 membantu istri dalam tugas sehari-hari terutama dalam mengasuh dan mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban istri. Hak istri yang pertama mendapatkan mahar dari suaminya, kedua mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya, 3 mendapatkan nafkah dari suaminya, 4 mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari 1 istri, 5 mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajibannya sebagai istri ialah 1 patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. 2 memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3 mengatur rumah tangga dengan baik, memelihara dan mendidik anak. 4 bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan pertama kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, namun sebelum ditutup mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.